Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum saya mulai nih, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu yang di rumah karena kita baru ketemu lagi. Kemarin kita libur nih karena libur Lebaran dan kemarin juga Bapak Ibu di rumah sudah berkumpul ya bersama keluarga. Nah, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Selama Lebaran kemarin, semoga bisa mengontrol nih makanannya yang masuk. Oke, siang hari ini kita bertemu lagi Bapak Ibu. Hari ini kita membahas produk sinergi yang sudah ada di hadapan saya, yaitu Lamara. Topik hari ini adalah tips and tricks mengatasi jerawat dengan Lamara. Asik. Bapak Ibu gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Hari ini juga saya udah ditemanin oleh pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Dokter Fania. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Belinda. Dokter gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin ya Mbak. Minal aizin juga Bu Dokter. Wow, ketemu lagi kita Bu Dokter ya setelah Lebaran. Bu Dokter dilihat-lihat mukanya makin glowing nih. Alhamdulillah ya Mbak. Tentunya pakai lamara ya Bu Dokter ya. Tentunya. Ini Bapak Ibu yang di rumah yang pada pakai lamaran nih, kayaknya kemarin pada halal bihalal, keluarganya pasti pada kepo nih. Oh, betul. Mukanya glowing pakai apa? Nanti juga boleh kita sharing-sharing ya Bapak Ibu ya, testimoni yang telah menggunakan pemakaian lamara ini. Oke, jadi siang hari ini Bu Dokter akan memaparkan materi terlebih dahulu mengenai tips and trick mengatasi jerawat. Silakan Bu Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada siang hari ini saya akan memberikan materi nih, presentasi mengenai hal yang udah sering banget kita alamin nih, yaitu jerawat. Dimana jerawat kita tahu bisa aja terjadi pada saat usia remaja, bahkan saat seusia kita ataupun saat usia dewasa nih Mbak Belinda. Nah, langsung aja ya, kita mulai di sini presentasinya. Oke, jadi banyak orang berpikir jerawat. Jerawat itu istilahnya itu merupakan akne vulgaris. Jadi istilah dari jerawat itu adalah akne vulgaris. Nah, apa sih akne vulgaris atau jerawat itu sendiri? Jadi jerawat itu merupakan peradangan yang bersifat kronis pada folikel rambut dan kelenjar minyak dengan penyebabnya itu multifaktor Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, dia itu gejalanya juga bermacam-macam. Ada yang komedo, ada yang papul, ada yang pustul, ada yang nodus, dan juga kista. Okay. Nah, biasanya itu jerawat sendiri umumnya itu terjadi pada saat usia kita pubertas, yaitu usia 12 sampai dengan 15 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat usia dewasa juga terjadi, karena jerawat itu merupakan proses yang kambuhan dan kronis. Nah, kemudian biasanya juga jerawat itu timbul pada daerah yang banyak pada kelenjar minyaknya, yaitu pada daerah wajah, kemudian dada, punggung, lengan, dan juga bahu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada gambaran dari jerawat sendiri, yaitu ada yang kita kenal dengan komedo putih atau komedo tertutup, whitehead, kemudian juga ada istilah blackhead, komedo hitam atau komedo terbuka. Nah, whitehead dan blackhead ini merupakan jenis jerawat yang tidak meradang dan merupakan jenis jerawat yang paling ringan. Jadi komedo itu merupakan bagian dari jerawat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada istilah papul. Papul ini merupakan adanya benjolan atau peningkatan di bawah kulit kita, yaitu berwarna kemerahan dan biasanya dia itu bisa disertai nyeri atau tidak. Selanjutnya ada istilah juga kista. Nah, kista itu ukuran benjolannya di sini lebih besar, kemudian dia juga bisa berisi nanah dan bisa disertai dengan nyeri juga. Selanjutnya ada nodular atau nodus. Nah, nodus di sini dia itu benjolan yang lebih keras, lebih padat isinya dan biasanya disertai dengan nyeri juga. Dan yang terakhir ini jenis jerawat yang pustul, yaitu jerawat yang benjolannya lebih besar, kemudian terdapat nanah juga di dalamnya. Nah, di sini Mbak Belinda
aku ada masukin dua gambar nih. Di gambar kanan bawah itu ada istilah milia dan di kiri bawah itu ada rosacea. Nah, biasanya orang menganggap kedua hal ini merupakan jerawat juga, padahal kedua hal ini jenis yang berbeda. Mereka itu bukan jerawat. Nah, kalau yang di pojok kanan bawah di sini merupakan milia, yaitu dia adalah kista atau tumor jinak. Dia itu berada di bawah lapisan kulit, tetapi dia penutup lapisan kulitnya itu lebih tebal. Dia itu mirip dengan whitehead atau komedo putih. Nah, jadi orang suka kebalik-kebalik nih atau menganggap milia ini sebagai komedo. Nah, biasanya kalau misalnya untuk milia ini yang harus kita lakukan harus diekstraksi atau di laser seperti itu. Nah, kemudian ada rosacea. Rosacea ini yang gambar kiri bawah, dia itu bentukannya seperti kemerahan, kemudian dia bersifat kronis juga, dan yang membedakan dengan jerawat itu dia terdapat adanya pembesaran pembuluh darah di lapisan kulit gitu. Jadi membedakan makanya kemerahan ya Bu Dok ya? Ya betul, jadi dia ini merupakan bukan jenis jerawat gitu. Jadi orang juga menganggap ini sebagai jerawat padahal bukan, seperti itu. Oke, next selanjutnya, gimana sih dok, kok bisa kebentuk jerawat? Nah, jadi ada 4 proses utama nih gimana si jerawat ini bisa kebentuk. Yang pertama itu pastinya karena produksi dari sebum atau minyak di wajah kita yang meningkat. Kemudian yang kedua ada hiperproliferasi dari folikel rambut dan kelenjar minyak atau folikel polysebasea. Selanjutnya yang ketiga ada ya kolonisasi Propionibacterium acnes, ini merupakan bakteri. Dan yang keempat ada ya proses inflamasi itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu-satu di sini. Yang pertama, dari produksi dari minyak yang meningkat. Nah, pada umumnya kelenjar minyak jumlahnya itu akan bertambah pada masing-masing orang yang memang juga berjerawat. Kemudian biasanya juga jerawat ini, ekskresi sebum ini di bawah kontrol hormon androgen. Nah, kenapa? Jadi kenapa sih kalau misalnya kita mau mens gitu kan, kadang kok kita jadi jerawatan? Betul, timbul jerawat. Karena hormon estrogen kita menurun dan hormon androgennya meningkat. Makanya terbentuklah jerawat karena yang mempengaruhi si sebumnya ini si androgen itu sendiri. Nah, makanya juga nggak menutup kemungkinan untuk laki-laki juga bisa berjerawatan karena mereka memiliki hormon androgen itu sendiri. Terus juga mungkin muncul pertanyaan, dok, kenapa sih kalau misalnya perempuan itu kok lebih sering jerawatan dibanding laki-laki? Nah, karena perempuan yang kita tahu, yang pertama dari usia pubertasnya itu sendiri juga lebih cepat, lebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah hormon androgen berperan dalam perubahan sel sebosit dan sel keratinosit folikular yang menyebabkan terbentuknya sumbatan berupa komedo itu sendiri. Nah, sel sebosit di sini merupakan sel yang memproduksi minyak. Kemudian untuk sel keratinosit merupakan lapisan basal dari kulit dan dia itu lama-kelamaan akan naik ke atas ke permukaan kulit, dia itu akan melapisi kulit di epidermis. Nah, untuk selanjutnya ada proses yang kedua yaitu hiperproliferasi folikel rambut dan kelenjar minyak. Nah, yang udah dijelasin tadi karena adanya hormon androgen terjadilah peningkatan proliferasi dari keratinosit basal, kemudian dia berdiferensiasi abnormal, kemudian sel-sel keratinosit folikular, bahan-bahan keratin mengisi folikel sehingga menyebabkan folikelnya melebar dan terjadilah sumbatan gitu pada pori-pori kita. Nah, yang ketiga ini ada namanya proses kolonisasi Propionibacterium acnes atau kita singkat biasanya PA. Nah, PA itu merupakan yang kita tahu mikroorganisme atau bakteri utama yang dia itu ditemukan di infundibulum. Ini bisa dilihat gambarannya. Jadi dia itu berada di lapisan kulit dermis. Nah, dia akan mencapai permukaan kulit atau berada di bagian epidermis kulit mengikuti aliran sebum kita atau minyak kita itu sendiri. Nah, PA ini akan meningkat jumlahnya seiring meningkatnya jumlah trigliserida dalam sebum kita. Jadi trigliserida ini dia itu berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri ini gitu. Nah, kemudian ada proses yang terakhir, yang keempat, yaitu proses inflamasi itu sendiri. Nah, karena PA berperan menimbulkan inflamasi pada aknes vulgaris,
dengan menghasilkan faktor kemotaktik, yaitu faktor yang dia itu akan melepaskan zat inflamasi atau mediator inflamasi, dan kemudian dia juga akan melepaskan enzim lipase. Dia itu nantinya akan mengubah trigliserida menjadi asam lemak bebas sehingga terbentuklah jerawat yang inflamasi seperti itu. Nah, itu merupakan proses dari terbentuknya jerawat. Selanjutnya kita lihat lagi nih, ada beberapa penyebab dari jerawat itu sendiri. Jadi ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa beda dari keduanya? Kalau intrinsik ini faktor yang nggak bisa kita ubah, Mbak. Jadi dia itu ada faktor genetik, kemudian ada ras, dan juga hormonal. Nah, ketiga faktor ini nggak bisa kita ubah karena misalnya genetik, misalnya kita punya turunan nih, kedua orang tua kita menjerawatan. Jadi kemungkinan besar kita pun akan seperti itu. Kemudian hormonal seperti perubahan hormon tadi. Kemudian bisa juga setelah pasca melahirkan, itu kan perubahan hormonal juga terjadi, biasanya timbul jerawat juga. Nah, kemudian ada lagi faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini yang bisa kita cegah dan kita kendalikan. Seperti contohnya yang pertama di sini ada stres. Stres sendiri ada stres fisik, kemudian ada psikis juga. Nah, contoh dari stres fisik di sini seperti olahraga yang berlebihan. Olahraga yang berlebihan akan menimbulkan kelenjar minyak yang dihasilkan lebih banyak. Kemudian juga misalnya kita kecapean, kemudian bisa juga kita kurang tidur seperti itu. Atau untuk stres psikis di sini seperti contohnya jika kita banyak pikiran, nah itu juga akan menimbulkan jerawat. Kemudian bisa juga di sini yang ekstrinsik ada kelembapan, di mana kita tahu mikroorganisme atau bakteri itu suka di tempat yang lembab. Nah, jadi pertumbuhannya makin cepat untuk terjadinya jerawat. Selanjutnya ada juga kosmetik. Nah, kosmetik yang terlalu lama kita gunakan atau juga kosmetik yang kita guna ini habis itu kita nggak cuci muka lagi, atau kita jarang cuci muka, kemudian kita baru nyobain rangkaian kosmetik yang baru, nah itu dapat memicu timbulnya jerawat juga. Selanjutnya di sini ada diet. Diet di sini contohnya seperti kita terlalu banyak konsumsi seperti gula, kemudian makanan yang tinggi dengan karbohidrat, kemudian fast food, kemudian makanan seperti susu. Nah, itu makanan-makanan yang dapat menyebabkan terbentuknya jerawat. Selain itu ada yang terakhir obat-obatan seperti penggunaan kortikosteroid. Oke, berarti kalau misalnya dari faktor intrinsik ini, Bu Dokter, itu bisa kita apa ya? Bisa kita obati nggak sih, Bu Dokter? Kalau misalnya dari faktor intrinsik sendiri yang seperti saya sudah jelaskan, dia itu tidak bisa diubah. Nah, tapi faktor intrinsik ini dapat ditentukan juga oleh faktor ekstrinsik itu sendiri, gitu. Okay. Seperti contohnya nih, kita stres. Nah, stres itu akan mempengaruhi si hormon kita juga pastinya. Nah, akan timbul jerawat seperti itu. Oke. Berarti kalau faktor ekstrinsik ini lebih ke pola hidup kita ya, Bu Dokter ya? Betul. Gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Oke, saya lanjutkan ya, Mbak. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa klasifikasi dari jerawat itu sendiri. Nah, jadi jerawat itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, biasanya kita melihat ringan, sedang, beratnya itu dari jumlahnya dari jerawat itu sendiri. Yang tadi saya katakan ada yang jenisnya komedo, ada yang pustul, ada yang papul, nodul, dan kista. Nah, biasanya kalau yang ringan itu dikatakan jumlahnya kurang dari 30, kemudian yang sedang itu 30 sampai 125, dan yang berat itu 125. Nah, biasanya untuk jenis jerawat yang ringan sampai sedang ini kita bisa menggunakan skincare untuk mengatasinya. Sedangkan untuk jerawat yang berat ini selain skincare, kita harus menggunakan obat oles atau obat yang kita minum seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan penggunaan skincare untuk akne itu sendiri. Nah, kalau misalnya tujuan penggunaan skincare untuk akne ini, yang pertama dia akan mempercepat penyembuhan dari si jerawat ini sendiri. Jadi lebih cepat nih jerawatnya karena kita masukin nutrisi-nutrisi. Selanjutnya yang kedua, dia itu akan mencegah pembentukan akne yang baru yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia itu akan mencegah jaringan parut yang permanen, di mana jaringan parut di sini maksudnya adalah bekas jerawat itu sendiri. Nah, yang dimana kita tahu bekas jerawat itu ada macam-macam, Mbak.
ada yang hiperpigmentasi yang jadi warnanya kehitaman, kecoklatan. Kemudian ada juga yang membentuk menjadi kemerahan, itu istilahnya erythema post acne. Selanjutnya bisa juga menjadi scars atau bopeng. Nah, yang terakhir ini yang mungkin sering kita was-was ya. Betul. Nah, biasanya kalau misalnya scars ini kan kita sering dengar tuh jerawat tuh nggak boleh dipegang. Betul. Nah, salah satunya biar tidak menyebabkan scars Bopeng bopeng ini, betul. Karena kalau udah bopeng tuh susah ya Bu dokter ya. Betul, kalau udah bopeng lebih susah lagi gitu. Jadi lebih baik kita pada saat jerawat kita pakaikan skincare daripada setelahnya. Kemudian next lagi. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya setiap manusia nih, setiap orang pasti mereka pengen kulitnya yang cantik, kemudian glowing, bersih, sehat, dan bebas dari jerawat juga tentunya. Nah, selain itu kita juga pasti pengen pakai produk yang teknologinya canggih, terus dia aman ya Bu dokter. Iya, aman, alami juga. Kemudian juga dia ikutin tren yang saat ini nih, nggak yang ketinggalan gitu. Nah, di sini kita ada produk Lamara, di mana tagline-nya kita tahu pancarkan kemilaumu. Nah, dia itu Lamara itu sendiri berasal dari la yang berarti daratan, kemudian mar itu yang berarti lautan. Nah, untuk la-nya di sini daratan kita ambil yaitu fermentasi teh. Kemudian untuk marnya di sini yaitu lautannya kita ambil ganggang laut, di mana keduanya ini merupakan pro dan prebiotik yang alami, kemudian dia juga antioksidan dan dia akan memberikan nutrisi kepada kulit kita. Kemudian next, nah selanjutnya untuk Lamara sendiri kita mempunyai beberapa rangkaian yang Mbak Belinda. Yang pertama di sini ada Daily Nourishing Cleanser, yaitu pembersihnya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi juga, kalau misalnya untuk keadaan kulit seperti apapun dan masalah kulit apapun, yang paling penting adalah mencuci mukanya. Betul. Gitu. Seperti kita jerawatan, ya kita harus sering-sering cuci muka, tapi maksimal 4 kali aja, jangan berlebihan. Nah, untuk Daily Nourishing Cleanser di sini dia itu pembersih kulit, dia itu yang fungsinya akan membersihkan kotoran, kemudian dia juga akan menutrisi, melembutkan dan melindungi juga, menyegarkan dan mencerahkan untuk mendapatkan kulit yang sehat dan indah tentunya. Nah, ada beberapa nih kandungan di dalam Lamara ini sendiri. Ada ekstrak bunga Campsis grandiflora. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Bapak Ibu-ibu dia itu bersifat menenangkan kulit dan anti peradangan juga, di mana salah satu proses dari jerawat itu sendiri adanya inflamasi atau peradangan. Jadi dapat dicegah nih dari kita mencuci muka juga. Kemudian ada juga Bambusa vulgaris, dia itu yang kita lihat di sini sebagai antioksidan, dia itu juga menyembuhkan jerawat juga. Selain adanya fermentasi teh dan ganggang laut itu sendiri. Nah, kalau dari manfaatnya nih, kita lihat dia itu akan membersihkan kulit, kemudian dari pori-pori kulit kita sendiri, kemudian sisa riasan, bahan berbahaya lainnya, kemudian dia akan menguji kelembapan, kemudian dia juga akan menutrisi. Nah, kalau untuk cara pakainya sendiri, Daily Nourishing Skin di sini, dia sama seperti produk cleanser lainnya, digunakan dengan air dingin atau air yang sedang aja, yang biasa, kemudian kita gosok di bagian muka dengan gentle, habis itu kita siram pakai air. Nah, ini bisa digunakan 2 sampai dengan 4 kali, tergantung kebutuhan tiap-tiap orang. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu skin activating toner. Nah, skin activating toner ini yang kita tahu dia itu fungsinya akan merevitalisasi kulit wajah kita dan mempersiapkan kulit kita secara efisien menyerap bahan perawatan lainnya. Jadi fungsi toner itu juga penting Mbak Belinda karena dia akan menyiapkan kulit kita untuk menerima produk skincare lainnya. Nah, dia itu isinya itu ada seperti ekstrak lidah buaya yang kita tahu juga dia sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Kemudian ada kafeinnya juga, dia berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian dia juga akan nantinya memproduksi kolagen. Dan kemudian selanjutnya ada fermentasi teh dan ganggang laut juga tentunya. Nah,
Apa sih manfaat dari skin activating toner di sini? Dia itu akan meningkatkan manfaat rangkaian perawatan kulit lainnya, kemudian dia juga akan membersihkan toksin dan zat sisa lain dari kulit kita. Selanjutnya dia akan bersifat menenangkan, mengurangi iritasi kulit dan mencegah jerawat dari ekstrak lidah buahnya itu sendiri. Kemudian dia juga akan mengurangi noda hitam, kerutan, dan mencerahkan wajah. Nah, kalau cara pakainya, karena kita tahu packagingnya di sini spray ya, Mbak Belinda, jadi ya bisa kita gunakan pada pagi ataupun malam hari, atau dia juga bisa kita gunakan sebagai face mist. Jadi misalnya kayak kita nih di ruangan terus, kita bisa pakai face mist biar tetap lembab ya, seperti itu. Nah, rangkaian yang ketiga di sini ada Radiance Oil atau serum atau essence di sini. Nah, dia itu merupakan minyak pelembab kayak nutrisi yang dapat membuat kulit kita menjadi lebih bercahaya. Nah, dia itu perpaduan dari 6 minyak alami yang mudah diserap tentunya dan tidak menyumbat pori-pori pastinya. Jadi nggak ada tuh istilah kalau kita pakai oil ini malah jadi berminyak karena dia tidak bersifat yang menyumbat pori-pori seperti itu. Nah, ada 6 minyak alami, kemudian ada astaxanthin juga yang antioksidan terkuat, kemudian ada argin juga. Nah, untuk fungsinya itu sendiri ada mengatasi penuaan dini dengan mengurangi kerutan, bintik-bintik hitam, dan mencerahkan wajah. Selanjutnya dia berfungsi juga untuk memberikan nutrisi, melembabkan kulit, dan kulit kita lebih terasa halus, kenyal, dan bercahaya. Kemudian juga dia bersifat mengecilkan pori-pori wajah juga, melawan dampak buruk dari sinar UV juga. Nah, kalau cara pakainya ini sendiri, dia itu bisa diteteskan nih sebanyak 2 sampai dengan 4 tetes ke kulit wajah kita, dapat digunakan pada pagi dan malam hari, kemudian dioleskan dengan gentle aja, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Revealing Eye Cream. Nah, eye cream ini yang kita tahu merupakan bagian yang paling krusial ya. Jadi yang kita tahu sendiri bagian mata itu merupakan bagian yang tidak ada dasarnya, tidak ada bantalan ototnya. Jadi langsung ketemu dengan tulang ataupun langsung ketemu dengan mata. Nah, makanya dia itu ada perawatan khususnya gitu. Nah, dia ini krim mata yang dia itu fungsinya akan mengurangi munculnya lingkaran hitam, garis halus, dan keriput juga tentunya. Nah, ada apa aja sih di dalamnya? Di dalamnya itu ada adenosin yang kita tahu dia itu fungsinya melembabkan, menghaluskan kulit, mengurangi keriput, dan mempercepat proses penyembuhan luka juga. Kemudian ada ekstrak biji mangga, kemudian ada ekstrak Laminara digitata, dan bahan-bahan lainnya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari eye cream ini sendiri? Nah, fungsi dari eye cream ini sendiri, dia ini akan mengurangi garis halus, kemudian juga keriput, dan selanjutnya dia juga akan mengurangi lingkaran hitam di mata kita. Nah, kalau cara pakainya sendiri, kita bisa gunakan pagi dan malam hari, kemudian kita bisa menggunakan jari manis kita untuk mengaplikasikannya, kemudian kita oleskan aja dengan searah gitu. Selanjutnya ini ada produk terakhir kita yaitu Moisture Boost Emulsion. Nah, ini merupakan pelembab. Jadi pelembab di sini penting juga, dia itu akan mengunci skincare kita yang udah kita berikan sebelumnya gitu. Jadi agar menyerapnya lebih sempurna lagi nih. Nah, kalau di sini dia itu bersifat pelembab yang ringan yang akan membuat kulit kita terasa lebih lembut, halus, dan sehat sepanjang hari. Nah, pelembab ini yang kita tahu dia berisikan hyaluronic acid, di mana ini udah terkenal banget di perskincarean, di mana dia akan mempertahankan kelembapan dan mengencangkan kulit, menghaluskan garis-garis keriput, dan pastinya mencegah jerawat juga. Kemudian ada ekstrak Laminara, ekstrak jamur Velinus, dan bahan-bahan lainnya juga. Nah, untuk manfaatnya dari moisturizer ini sendiri, dia akan menghidrasi kulit, mengunci kelembapan kulit, dia akan mengontrol minyak di kulit kita, jadi kita nggak gampang minyakan. Oh. Kemudian dia akan mencegah masalah kulit seperti jerawat juga, kemudian meratakan warna kulit,
menghaluskan kulit, menutrisi kulit, dan menjaga keutuhan lapisan penghalang kulit kita. Nah, untuk cara pakainya kita bisa gunakan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kemudian kita oleskan aja, dan yang paling penting jangan sampai bagian leher ketinggalan, karena banyak banget nih Mbak Belinda orang yang skincare hanya taunya di wajah aja, tapi lehernya akhirnya ke-skip ya Bu Dok ya. Iya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ke Mbak Belinda, silakan. Oke, terima kasih Bu Dokter. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya Bu Dokter ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh disampaikan via chat. Nanti akan saya bantu tanyakan nih ke Dokter Fania, atau yang mau raise hand dan bertanya langsung silahkan. Nanti akan kami bantu unmute. Sebentar. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Bu Dokter dari Ibu Evi. Saya coba bantu bacakan dari Ibu Evi Louis. Selamat siang dokter. Saya ingin bertanya, saya sudah 1 bulan memakai Lamara. Awal kondisi skin barrier saya sebelum memakai Lamara itu kusam, beruntusan dan kulit kering, ada keriput di ujung mata, ada bintik hitam. Setelah memakai Lamara, di minggu ketiga baru kelihatan hasilnya. Kulit tampak jauh lebih glowing dan sehat. Pas hari Minggu kemarin, saya ingin keluar rumah. Saya coba pakai alas bedak dan saya pakai bedak tabur yang memang sudah lama banget saya udah nggak pakai lagi. Efek besok paginya kulit saya jadi kusam dan beruntusan dan juga berjerawat. Yang ingin saya tanyakan dokter, setelah muka itu kita sehat memakai Lamara, pada saat kita keluar rumah, apa masih diperlukan foundation lain atau produk yang aman digunakan? Terima kasih dokter. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab ya Mbak Belinda. Silakan Bu Dokter. Oke. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, salah satu faktor penyebab dari timbulnya jerawat atau muka kusam atau hal-hal lainnya di wajah kita itu bisa karena kosmetik. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa setelah pemakaian bedak mulai timbul jerawat, terus kemudian kusam, di mana Ibu sudah lama juga tidak memakai bedak itu. Yang pasti kita pastikan dulu expired date-nya gimana dari bedak itu sendiri. Atau mungkin udah terkontaminasi atau seperti apa ya Bu Dokter ya? Betul juga, pengaplikasiannya seperti apa juga, itu penting juga. Nah, selanjutnya juga, tadi Ibu menanyakan juga apakah perlu nih kita setelah pakai skincare, kita pakai foundation atau bedak lagi. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu sebenarnya tergantung dengan kebutuhan masing-masing orang. Tapi saya bisa menyarankan di sini kalau misalnya ibu hanya di dalam rumah aja, tidak aktivitas yang tinggi atau tidak pergi yang kemana-mana, boleh hanya menggunakan skincare aja karena itu penting dan wajib juga. Nah, kalau misalnya foundation boleh juga digunakan, tapi kita tahu juga kalau misalnya dia kan salah satu bagian dari make up ya Mbak Belinda. Betul. Nah, make up ini kita bisa gunakan kurang lebih 8 sampai dengan 12 jam aja. Nah, setelah itu jika kita udah selesai memakai make up ini atau kita pulang ke rumah, kita bisa lanjut dengan tetap mencuci muka kita, membersihkan, kemudian dilanjutkan step skincare kita gitu. Oke, jadi kita harus bedakan ya antara skincare dan make up gitu ya. Betul. Kalau skincare itu adalah sebuah kebutuhan atau kewajiban ya Bu Dokter, karena skincare gitu artinya adalah kita harus caring gitu terhadap kulit wajah kita. Sedangkan kalau make up adalah sebuah riasan wajah ya Bu Dokter ya. Jadi kita harus berbedakan antara skincare dan make up gitu. Kalau skincare yang memang harus kita wajib gunakan, kalau make up untuk merias wajah kita gitu, biar misalnya cantik ya Bu Dokter ya. Nggak ada yang mau acara atau mau ketemu orang, itu boleh menggunakan make up. Setelah itu
dibersihkan lagi, tetap dicuci menggunakan mukanya. skincare. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kemarin ibunya ada beruntusan atau kembali kusam, diperhatikan lagi ya Bu Dokter ya make up-nya gitu. Apakah sudah expired atau sudah terkontaminasi yang lain gitu. Karena tadi kalau Bu Evi cerita bahwa setelah 3 minggu pemakaian kulitnya malah jadi bagus gitu, keriputnya juga hilang seperti itu. Jadi bisa dipastikan dulu ke make up-nya seperti itu. Terima kasih Bu Dokter untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang bertanya Bu Dokter dari Sasumi Kosugi. Banyak yang mengatakan bahwa cuma untuk jerawat kenapa harus mahal-mahal pakai Lamara. Cara memberikan pemahamannya bagaimana Bu Dokter? Oke, pertanyaannya lebih ke ininya ya. Oke, mungkin kalau misalnya ditanya seperti itu, kita mengaplikasikan ke diri kita dulu kali ya Mbak Belinda gitu. Kita lihat dulu gimana nih kita makanya. Kalau misalnya kita tertarik, kita suka, dan kita merasa produk ini bagus, pasti kita akan menginformasikan ke orang-orang juga tentunya ya kan, seperti itu. Jadi seperti saya juga, saya memakai produk ini, dan saya merasa produk ini bagus, saya akan men-share ke teman-teman saya, ke orang tua saya, ke keluarga saya. Jadi dari diri kita dulu. Gitu. Ya betul sekali yang tadi Bu Dokter sampaikan, dan tadi kan di awal juga Bu Dokter telah menyampaikan gitu ya bagaimana menakutkannya gitu jerawat biar kalau kita diamkan gitu ya Bu Dokter ya. Dan itu adalah salah satu gangguan atau penyakit kulit yang ada di wajah kita. Kalau kita diamkan akan berdampak jangka panjang gitu ya Bu Dokter ya. Bisa bopeng tadi, hiperpigmentasi. Betul. Dan kenapa kita harus merawatnya gitu dengan Lamara ini agar kita bisa menyembuhkan gitu jerawat yang ada di kulit wajah. Dan selain untuk jerawat juga memang Lamara ini untuk untuk kita bisa menjaga kulit wajah kita dari paparan sinar UV yang selalu kita bertemu tiap hari dengan sinar matahari, dari radiasi gadget atau radiasi laptop yang selalu kita gunakan setiap hari, atau dari pola hidup kita yang membuat kulit kusam atau kulit jadi nggak karuan gitu ya dokter ya. Tentu kita harus merawatnya dengan menggunakan skincare itu. Dan kenapa harus Lamara? Karena Lamara ini sudah teruji nih Bapak Ibu. Di Korea sudah teruji, di US di pabrik kita sendiri sudah teruji, dan di US ini kita sudah memiliki 9 sertifikat, dan udah nggak usah diraguin lagi gitu produk Lamara ini karena sudah aman semuanya, tanpa bahan sintetis apapun ya Bu Dokter ya, semuanya alami, jadi aman digunakan. Karena kalau misalnya kita pakai yang pakai abal-abal gitu, takutnya kan ada bahan yang bahan kimianya ada apa di sana. Takut banget kita bahan alami semua ya Mbak di sini. Betul, karena kulit wajah sangat sensitif gitu. Kulit wajah ini berbeda dengan kulit tangan ya Bu Dokter ya. Dia sangat lebih sensitif dari kulit bagian tubuh kita lainnya. Makanya kita harus pintar-pintar memilih skincare mana yang aman untuk kulit kita. Nah, sekarang Lamara sudah hadir di Indonesia, dan kenapa kita harus mikirkan skincare yang lain kalau Lamara sudah hadir di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih Bu Dokter untuk jawabannya. Lalu juga ada yang bertanya dari YouTube nih Bu Dokter. Apa penyebab jerawat batu? Apakah bisa dihilangkan dengan Radiance Oil saja? Terima kasih. Oke, jerawat batu. Jadi jerawat batu itu yang tadi saya sudah jelaskan juga. Jadi macam-macam jerawat, ada yang komedo, ada yang komedo putih, komedo hitam, ada yang pustul, ada yang papul, ada yang nodul. Nah, kalau misalnya jerawat batu di sini yang kita tahu itu dia merupakan jerawat yang bentukannya nodul. Jadi dia keras seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bisa Dok pakai Radiance Oil juga? Hanya menggunakan Radiance Oil aja. Nah, yang terpenting di sini sebenarnya ini kan merupakan proses tahapan ya kalau skincare Mbak. Jadi misalnya kita hanya pakai Radiance Oil aja, tapi kita cuci muka kita masih nggak bener nih, atau produk yang kita gunakan kita nggak tahu isinya apa. Nah, kalau di Lamara ini kita kan tahu pakai bahan alami juga, jadi dia ada pembersihnya juga, kemudian kita pakai Radiance Oil juga, setelah itu kita aplikasikan juga moisturizernya. Jadi semua ini saling berkaitan satu sama lainnya, di mana moisturizer sendiri kita tahu dia itu nanti akan mengunci dari skincare ini. Kemudian tonernya juga, tonernya kita tahu dia itu fungsinya dia akan menyiapkan wajah kita, kulit wajah kita ke step skincare berikutnya. Jadi
saling berkaitan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dokter untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Erwin Abdul Karim. Ini pertanyaannya bagus banget nih Bu Dokter, karena masih banyak yang menganggap kalau misalnya skincare hanya untuk wanita saja gitu. Oke, pertanyaannya, izin tanya Dok, kalau untuk pria pakai Lamara ini bisa cocok untuk kulit pria yang sering aktivitas di luar ruangan atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jawabannya pasti setiap pria membutuhkan skincare juga, nggak hanya wanita. Kenapa wanita kok terkesan dia lebih peduli ya? Karena ya mungkin ya wanita lah ya Mbak. Tapi, pengen terlihat cantik. Benar, karena kita padahal tidak sebatas itu ya Bu Dokter ya. Iya, betul. Padahal wajah yang sehat juga adalah salah satu ini sehatnya juga di sini. Jadi laki-laki pun bisa banget pakai produk Lamara ini karena yang tadi juga dia aman banget, dan untuk kulit wanita dan kulit laki-laki pun sebenarnya kulit laki itu terkesan memang untuk timbul jerawat itu tidak separah dengan wanita, karena wanita yang kita tahu dia lebih sering menggunakan make up, kemudian masa pubernya juga lebih cepat, makanya laki-laki tidak terlalu banyak tuh mengurusi jerawat, karena mereka juga tidak terlalu terpapar lah dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau ditanya penting nggak skincare buat laki-laki, penting juga seperti itu. Betul sekali, karena tadi yang sempat kita bahas juga ya, bahwa skincare dan makeup itu adalah hal yang berbeda gitu. Kalau skincare ini adalah cara kita untuk merawat, menjaga gitu kulit wajah kita gitu. Seperti misalnya tubuh kita gitu. Tubuh kita juga perlu ada perawatan atau treatment lain ya Bu Dokter ya. Itu juga dengan wajah kita. Jadi ketika kita merawat wajah, tidak hanya seorang wanita aja yang perlu untuk merawat wajah, tapi kan wajah juga dimiliki oleh laki gitu ya Bu Dokter ya. Laki juga berhak gitu untuk merawat kulit wajahnya. Agar apa? Agar wajahnya sehat juga. Karena kalau nggak kita rawat, seperti tadi saya sampaikan bahwa sinar matahari yang setiap hari terpapar ke wajah kita, lalu juga radiasi lainnya, toksin-toksin dari luar yang masuk ke wajah kita itu nantinya gitu akan nanti menyebabkan hal-hal yang tidak ingin kita inginkan ya Bu Dokter ya, kalau tidak kita rawat. Misalnya menuaan ini, timbul flek-flek hitam yang lebih cepat ya Bu Dokter ya, itu karena terpaparnya sinar UV gitu. Maka dari itu pria maupun wanita itu berhak gitu dan wajib menggunakan skincare. Sama-sama membutuhkan. Betul, sama semuanya membutuhkan skincare seperti itu. Oke, lalu Bu Dokter ini mungkin ada yang pengen dijelaskan lagi untuk cara pemakaian Lamara ini Bu Dokter, dari step-stepnya. Step-stepnya, oke. Kebetulan kita ada produknya juga nih. Betul. Sambil kita ini ya. Oke. Yang pertama nih ada Daily Nourishing Cleanser ya Bu Dokter ya? Iya, Daily Nourishing Cleanser. Nah, kalau misalnya cara pakainya sendiri, dia seperti pembersih muka pada umumnya saja. Kita dapat tuangkan ke tangan kita terlebih dahulu. Biasanya kalau aku sendiri makainya sebanyak 3 sampai dengan 4 pump. Tergantung pada saat itu aku pakai makeup atau enggak. Kemudian aku di rumah aja atau aku keluar rumah, seperti itu. Habis aku taruh di tangan aku, kemudian pastinya muka udah dibasuh dengan air dingin, selanjutnya dipijat dengan halus secara gentle aja ke muka, kurang lebih 30 detik aja cukup. Kemudian bagian leher juga jangan sampai ketinggalan, habis itu disiram aja deh pakai air, seperti itu, sesimpel itu. Dipakainya juga bisa pagi atau malam hari, minimal 2 kali sehari dan maksimal dapat digunakan 4 kali sehari, tergantung kebutuhan kita masing-masing, seperti itu. Oke. Nextnya selanjutnya kita pakai skin activating toner ya, dia itu yang tadi saya sudah jelaskan juga, dia akan menyiapkan kulit wajah kita untuk ke produk skincare berikutnya. Dia juga sifatnya menyegarkan juga pastinya karena dia bentukannya pump, jadi kita bisa langsung gunakan ke bagian wajah kita. Kemudian setelah menggunakan bisa kita aplikasikan juga pakai tangan kita kalau misalnya kita merasa mau menyeluruh gitu untuk mendapatkannya. Selain digunakan sebagai toner, dia juga bisa digunakan sebagai face mist juga. Misalnya kita di ruangan seperti ini kan kering ya Mbak. Nah, biasanya kita bisa gunakan juga nih si skin activating toner ini gitu. Dia bisa dipakai pagi dan malam hari juga. Oke. Selanjutnya, bahkan kalau siang hari juga tadi sebagai face mist bisa digunakan ya Bu Dokter? Bisa tentunya. Selanjutnya ada Radiance Oil yang kita tahu dia terdiri
terdiri dari 6 minyak alami nih yang dibutuhin, dan dia bersifat tidak menyumbat pori-pori wajah kita gitu. Jadi aman banget untuk semua tipe jenis kulit pastinya. Nah, ini kalau misalnya biasanya aku gunainnya sebanyak 3 tetes atau 3 sampai dengan 4 tetes. Selanjutnya dioleskan aja, dan ke bagian leher juga. Dia bisa digunakan pagi dan malam hari juga tentunya. Selanjutnya ada eye cream nih Bu Dokter. Selanjutnya eye cream. Nah, ini merupakan yang perawatan khusus kita. Yang kita tahu juga di area sekitar mata kita itu tidak terdapat bantalan ototnya. Jadi dia langsung ketemu dengan area mata kita. Makanya untuk daerah sekitar mata perlu banget perawatan khususnya. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi lingkaran hitam di mata kita, kemudian juga mengurangi garis-garis halus dan juga keriput. Nah, kalau untuk penggunaannya ini bisa digunakan pagi ataupun malam hari. Bisa 2 kali atau sekali, tergantung dengan kebutuhan masing-masing orang. Mungkin untuk usia di atas 30 tahun, atau mungkin yang kurang tidur nih, jadi matanya bengkak gitu, bisa dipakainya 2 kali sehari. Nah, kalau misalnya ini aku gunainnya 1 pump aja pada jari manis, 1 pump aja, kemudian dioleskan di sekitar area mata, bisa di bawah dan di atas mata, dan pastinya harus searah, jangan digosok-gosok gitu, biar nggak nimbulin garis halus yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada moisturizer. Moisture Boost Emulsion, dia itu yang kita tahu dia sebagai pelembab. Dia akan mengunci nih skincare dari produk skincare yang kita gunakan sebelumnya. Nah, biasanya aku gunain ini bisa pagi dan malam hari 2 kali sehari. Nah, ini juga sama dengan rangkaian yang lainnya. Aku biasanya pumpnya itu sebanyak 4 atau 5 sesuai kebutuhan juga. Kemudian aku olesin aja deh ke bagian mukaku dan leher juga, pastinya nggak ketinggalan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Jadi itu adalah kelima rangkaian Lamara ya Bu Dokter ya. Dan setelah memakainya Bu Dokter terasa apa nih? Lebih segar, lebih sehat, lembab, lebih glowing juga dan kenyal. Iya betul sekali Bu Dokter. Dokter, ini sudah ada resen dulu nih, ada dari Ibu Siti Hasanah yang ingin bertanya langsung. Sebentar, saya akan bantu unmute. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Mbak Belinda. Saya mau Selamat bertanya. siang. Iya, silakan Ibu. Pertanyaannya apa nih? Saya sudah memakai Lamara 1 bulan lebih ya. Terus kulit saya semakin glowing, hasilnya lebih bagus, semakin kenyal dan keriput saya hilang. Tetapi di area pantal mata saya ini tetap besar, nggak bisa ada perubahan. Gimana caranya? Oke. Silakan Bu Dokter. Baik. Apa karena usia gitu Mbak Belinda? Oke, silakan dokter menjawab. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih saya. Ya, saya izin menjawab untuk di area sekitar mata Ibu, problemnya sekarang kita bisa menggunakan eye cream-nya. Nah, tadi Ibu juga menanyakan apakah faktor usia juga mempengaruhi. Nah, di sini kita juga nggak bisa bohong kalau faktor usia tentunya pasti mempengaruhi juga. Dan juga gimana nih gaya hidup Ibu sehari-hari juga, apakah Ibu suka begadang, suka kurang tidur, atau seperti apa. Nah, itu penting juga. Nah, selain itu kalau misalnya faktor-faktor luarnya Ibu ngerasa saya udah cukup tidur, saya minum air putih juga udah banyak, udah bagus, udah maksimal, tapi kok masih kayak gini, nah Ibu bisa gunain eye cream ini. Nah, untuk eye cream ini Ibu bisa gunakan 2 kali sehari, pagi dan malam. Nah, kemudian mengaplikasikannya yang seperti tadi saya sudah jelaskan juga, Bu, menggunakan jari manis, kemudian searah aja digunakannya. Jangan digosok-gosok gini ya Bu ya, tapi searah aja. Di bawah dan di atas mata. Gitu. Ibu sebentar, masih di mute. Silakan Ibu. Ya, apa karena selama bulan puasa ini selama pakai saya ambil air wudhu saya pakai lagi gitu kan, pakainya tuh nggak terus habis wudhu itu ambil lagi gitu, pakai lagi karena ingin membalikan kelopak mata saya gitu. Oke, kalau misalnya penggunaannya lebih sering pun sebenarnya tidak masalah karena bahan-bahan kita juga alami Bu, tapi balik lagi pengaplikasian Ibu juga harus benar dan
pastinya juga kita nggak bisa bilang hasilnya seinstan itu ya Mbak ya. Ya. Harus pelan-pelan juga. Kemudian ibu juga ya tidurnya juga harus cukup seperti itu. Ya, terima kasih. Tidurnya ya memang malam. Betul. Jadi skincare ini adalah salah satu hal yang mendukung gitu. Hal yang lainnya adalah pola hidup kita juga ya Bu Dokter ya. Jadi Betul. kalau kita udah pakai skincare gitu, tapi saya masih jerawatan nih kok ini saya masih ini gitu. Coba balik lagi kita introspeksi diri lagi gitu. Apakah pola hidupnya sudah bagus? Apakah dari makanan yang kita konsumsi sudah bagus atau enggak gitu. Karena hal-hal tersebut juga mempengaruhi ya Bu Dokter ya. Betul. Gitu. Jadi coba Ibu kalau misalnya udah pakai eye cream tapi kok masih ada bengkakan di mata ya? Apakah Ibu masih sering begadang gitu? Apakah Ibu masih setiap hari main handphonenya hampir 24 jam gitu Bu depan radiasi gadget? Itu juga mempengaruhi ya Bu Dokter ya. Oke, siap. Terima kasih atas Terima kasih jawabannya. banyak Ibu. Sehat-sehat selalu. Oke Bu Dokter. Ini kita masih ada waktu sedikit lagi. Nanti setelah itu saya akan ada sedikit pengumuman. Ini ada dari YouTube dari akun Arisandi Kurniawan. Tips dalam pemakaian skincare bagaimana ya dari jadwalnya Bu Dokter? Jadwal pemakaian skincare-nya ini apakah pagi dan malam atau seperti apa Bu Dokter? Oke, kalau untuk tipsnya pemakaian skincare itu sendiri, yang paling penting sih pagi dan malam ya Mbak Belinda. Minimal 2 kali sehari kita harus menggunakan rangkaian skincare ini. Yang pertama dari pembersih muka. Pembersih muka kita tahu di sini, misalnya pada saat kita bangun tidur nih, kenapa sih kita harus bersihin muka juga? Karena kita nggak tahu pada saat tidur ini entah debu, entah kotoran dari bantal, Betul. entah dari sarung di bed cover kita segala macam itu kan pasti ada apa ya, ada residu-residunya juga. Makanya kita harus bersihkan pada saat kita bangun tidur nih, wajib. Nah, setelah pemakaian setelah pemakaian dari cleanser, selanjutnya kita lanjutkan dengan si toner ini sendiri. Dia biar siap buat menerima skincare lainnya, kita semprotkan aja ke bagian wajah kita. Selanjutnya baru kita aplikasikan Radiance Oil atau essence atau serum ini. Selanjutnya yang keempat, kita aplikasikan eye cream. Kemudian setelah eye cream baru kita aplikasikan moisturizer itu sendiri. Nah itu udah selesai tuh untuk pagi harinya. Nah misalnya selanjutnya pergi nih kita keluar rumah atau kemana. Nah terus kita pulang lagi ke rumah, kita bisa bersihin muka kita lagi. Karena mencuci muka itu bisa 2 sampai dengan 4 kali sehari. Nah setelah kita di rumah aja cuci muka, selanjutnya kita mau tidur malam nih, nah baru kita cuci muka lagi, selanjutnya kita lanjutkan lagi rangkaian skincare kita dari toner, kemudian Radiance Oil-nya, kemudian eye cream-nya, dan yang terakhir moisturizer-nya. Jadi seperti itu, sebenarnya 2 kali sehari saja sudah cukup pagi dan malam hari. Oke, jadi pagi sebelum tidur dan pagi maksudnya setelah kita mau beraktivitas ya Bu Dokter ya, dan malam sebelum tidur. Betul. Oke Bu Dokter, ini pertanyaan terakhir untuk hari ini Bu Dokter dari Ibu Rubaih Dea. Selamat siang Dok, mau tanya kenapa setelah pakai serum Radiance Oil jerawat pada keluar ya, setelah diberhentikan Radiance Oil-nya nggak berjerawat? Silakan Bu Dokter. Radiance Oil-nya, oke. Kalau misalnya ditanya berarti Radiance Oil yang Mbak di sini ya, lebih ke Radiance Oil ya. Oke, mungkin untuk di sini bisa kita kurangin jumlahnya dulu nih. Misalnya Ibu pakai 5 tetes, coba kita kurangin hanya 2 sampai dengan 3 tetes. Karena Radiance Oil di sini juga penting. Dia merupakan salah satu rangkaian di sini. Nah, kemudian misalnya Ibu menggunakannya pagi atau malam hari, misalnya 2 hari, sehari 2 kali, pagi dan malam hari. Nah, kita bisa gunakan pagi hari aja nih. Coba Ibu kurangin dulu waktunya pagi dan sebanyak 1 hingga 2 tetes gitu. Dan mungkin kalau kita mau pakai skincare pastikan dulu juga tangan kita bersih ya Bu Dokter ya. Jadi ketika kita menggunakan skincare mengaplikasikannya ke seluruh wajah tidak terkontaminasi dengan misalnya toksin-toksin yang lain gitu. Jadi pastikan dulu tangannya bersih gitu. Dan juga kalau misalnya menggunakan Radiance Oil karena dia bentuknya adalah lipet. Jadi kalau Radiance Oil ini nggak perlu kita teteskan ke tangan. Jadi kita langsung teteskan aja ke wajah kita, tapi jangan terlalu nempel ya Bu Dokter ya dengan kulit wajah kita, harus memberi jarak, nanti juga dia akan
oil ini akan langsung muncul ke wajah kita gitu. Jadi agar pipetnya ini tetap steril gitu, nggak terkontaminasi dengan hal-hal lainnya gitu. Untuk kita menghindari hal-hal takutnya berjerawat atau apa, jadi tetap bersih dan tetap steril apa yang kita gunakan ini. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bertanya. Ini masih ada pertanyaan lagi, namun karena waktunya sudah sangat mepet banget Bu Dokter, nanti kita akan bahas lagi selanjutnya dan saya juga izin minta waktunya sebentar Bu Dokter untuk ada pengumuman-pengumuman yang saya ingin sampaikan. Nah, karena sekarang awal bulan Bapak Ibu, waktunya saya bagi-bagi hadiah. Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu. Jadi sekarang awal bulan nih, bulan Mei, saya akan mengumumkan untuk promo-promo di aplikasi SBIS, promo-promo yang tersedia pada bulan April kemarin, yang sudah berbelanja di aplikasi SBIS selama periode 1 sampai 30 April 2022. Jadi promonya ini ada pembelanjaan terbanyak, yaitu promo ketupat kejutan untuk berlipat, yaitu mereka yang melakukan transaksi di aplikasi SBIS dari tanggal 1 sampai 30 April kemarin, dan kita hitung nih pembelanjaan terbanyak selama 1 bulan tersebut akan mendapatkan hadiah. Untuk juara pertama akan mendapatkan DJI OM4 SE. Untuk juara kedua akan mendapatkan 1 botol Nutriburs dan 1 Vera Gel. Untuk juara ketiga akan mendapatkan 1 botol Nutriburs dan Peppermint Oil. Oke, saya ingin mengumumkan dulu pembelanjaan terbanyak selama periode April 2022. Untuk juara ketiga yang akan mendapatkan 1 botol Nutriburs dan Peppermint Oil adalah atas nama Bapak Hendro Suyoto. Selamat Bapak. Selanjutnya untuk juara kedua yang berhak mendapatkan 1 botol Nutriburs dan 1 Vera Gel atas nama Ibu Nilmayani Laswini. Selamat Ibu. Dan ini yang paling banyak berbelanja di bulan April selama 1 periode penuh yang berhak mendapatkan DJI OM4 SE. Ini adalah seperti tripod untuk handphone nih Bu Dokter. Wow. Jadi kalau vlogging untuk misalnya mau apa enak gitu pegangnya. Pemenangnya sudah kita dapatkan. Yang paling banyak berbelanja di bulan April adalah atas nama Ibu Ninyoman Pariani. Selamat Ibu, dan selamat untuk ketiga pemenang pembelanjaan terbanyak selama bulan April. Bapak Ibu yang di rumah jangan lupa belanja sebanyak-banyaknya selama periode bulan Mei ini untuk mendapatkan beragam hadiah menarik tentunya di bulan depan. Selanjutnya, saya akan mengumumkan untuk kupon undian. Jadi kalau kupon undian ini Bu Dokter, setiap mereka melakukan transaksi, kita berikan 1 kupon undian. Jadi Bapak Ibu yang berbelanja di aplikasi SBIS dengan minimal order 400.000 berhak mendapatkan 1 kupon undian dan berlaku kelipatan. Dan kita akan hitung dari dari tanggal 1 sampai 30 April. Promonya adalah THR tebar hari raya, tebar hadiah hari raya. Yaitu juara pertama akan mendapatkan Smart Chef Rice Cooker Low Carbo Pressure Slow Cooker Triple Action. Juara kedua akan mendapatkan 1 Nutribus dan 1 Spirulina, dan juara ketiga akan mendapatkan 1 botol Nutribus dan Vera Gel. Tentunya kalau untuk kupon undian kita akan mengundinya secara fair. Jadi saya akan menggunakan aplikasi untuk kita bisa undi nih siapa yang berhak mendapatkan hadiahnya. Saya akan coba untuk share screen dulu Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat ya di sini saking banyaknya nih, sampai kecil-kecil namanya tidak terlihat. Bapak Ibu yang di rumah boleh berdoa dulu. Siapa tahu nama yang keluar bulan ini. Oke, kita akan hitung mundur untuk juara ketiga yang berhak mendapatkan 1 botol Nutriburs dan 1 Vera Gel. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, dengan nomor invoice OL 22040000306 atas nama Ibu
Nyoman Mariani. Selamat Ibu. Wah, udah pembelajaran terbanyak, dapat hadiah lagi nih Bu Dokter. Oke, selanjutnya untuk juara kedua yang berhak mendapatkan 1 botol Nutribers dan 1 botol Spirulina, kita hitung mundur kembali dari 3, 2, 1. Dengan nomor invoice OL 2204000793 atas nama Ibu Eli. Selamat Ibu, berhak mendapatkan 1 botol Nutribus dan 1 botol Spirulina. Oke, untuk juara pertama nih yang berhak mendapatkan rice cooker low carbo. Wow, makin sehat ya. Jadi makan nasi, karbonya tetap low nih Bu Dokter. Rice cooker baru di hari raya. Kita akan hitung mundur kembali dari 3, 2, 1. Pemenangnya adalah dengan nomor invoice OL 2204000258 atas nama Ibu Osi Musa. Selamat Ibu, berhak mendapatkan rice cooker low carbo. Oke, selamat untuk ke-6 pemenang pada siang hari ini yang berhak mendapatkan hadiah. Nanti akan dihubungi oleh tim customer service kami dan akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Dan jangan lupa kalau hadiahnya sudah tiba dan sudah diterima untuk bisa difoto dan dikirimkan kembali ke customer service kami untuk nanti kami bisa upload di social media Sinergi World Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang di rumah untuk siang hari ini. Bagi yang nanti telah join Zoom pada hari ini atau yang halangan hadir bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube Sinergi World Indonesia. Saya juga ingin menginformasikan nih Bapak Ibu bahwa di minggu depan ada hal yang sangat spesial di hari Senin. Jadi nanti tunggu saja informasi secepatnya akan ada apa. Jangan lupa nanti hari Senin ya Bapak Ibu akan ada something big special di Sinergi World Indonesia. Jadi jangan lupa tunggu di hari Senin sore. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut di semua akun sosial media Sinergi World Indonesia dan juga di WhatsApp Blast. Kita akan bertemu lagi di hari Senin sore ya Bapak Ibu. Jangan lupa save the date. Kita akan bertemu lagi nanti. Bu Dokter, terima kasih banyak. Bapak Ibu sehat selalu. Jangan lupa juga skincarean dan penuhi nutrisi tubuh dengan produk Sinergi. Saya Bel dan Bu Dokter Fania pamit.